Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada kesempatan hari ini di hari Minggu tanggal 18 September kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Saham yang pertama akan kita bahas adalah saham BBCA. BBCA pada perdagangan hari terakhir ditutup melemah 3,43%. Setelah berhasil membentuk harga tertingginya yaitu di kisaran area 8.875, saham BBCA pada perdagangan hari Jumat yang lalu mengalami koreksi yang lumayan signifikan. Untuk area support terdekat ada di area 8.300 sampai 8.200. Kita harap area support ini menjadi area support kuat daripada BBCA. Karena BBCA sebelumnya sempat tertahan beberapa kali di area 8.300 dan akhirnya berhasil breakout ya teman-teman. Jadi kita harap koreksi hari ini, dimana koreksi yang lumayan 3,43% disertai dengan volume ya teman-teman. Bisa kita lihat volumenya ini besar sekali. Bahkan volumenya terbesar dari bulan Juni, Juli, Agustus, September ya teman-teman. Kita bisa lihat waktu itu Mei juga sempat ada bantingan besar ketika ini kalau nggak salah selesai lebaran ya teman-teman, dimana IHSG mengalami koreksi dan kita tunggu di area support yang ada 8.300-8.200 apakah BBCA dapat bertahan, karena BBCA sendiri membentuk sebuah pola yaitu rounding bottom dengan target kenaikannya masih menuju ke area 9.500. Jadi silakan diperhatikan area support yang ada. Kalau udah dekat-dekat area support, volumenya udah menurun atau mengecil, maka itu bisa menjadi kesempatan untuk buy on weakness. Saham kedua yang akan kita bahas hari ini adalah BBNI. BBNI pada perdagangan hari terakhir ditutup melemah juga 2,45% setelah hari-hari sebelumnya mengalami kenaikan yang lumayan ya teman-teman, dan sempat ada gap up sebenarnya, dimana tanggal 14 September high-nya tuh di 8950 dan tanggal 15-nya low-nya tuh 8975, dan dengan closing terakhir di 8950 artinya gap-nya sudah ditutup, dan untuk area support terdekat ada potensi menguji area 8850 sampai 8650. Jadi silahkan teman-teman perhatikan area support yang ada. Kalau misalnya udah dekat-dekat area support, volumenya udah mengecil, maka ini bisa jadi kesempatan untuk buy on weakness lagi daripada saham BBNI. Saham BBNI jelas salah satu saham yang uptrend, sudah berhasil breakout dari tren lainnya, dan sudah berhasil juga mengkonfirmasi sebuah pola yaitu cup and handle, di mana target dari cup and handle-nya sebenarnya masih lumayan jauh ya teman-teman, yaitu ada potensi menuju ke area 10.275. Jadi wajar kalau misalnya pada saat mengalami kenaikan akan ada koreksi-koreksi minor, yang artinya ini menjadi kesempatan untuk kita bisa buy on weakness. Sebelum ke area 10 ribuan tentu BBNI harus bisa breakout juga daripada area resisten-resisten yang ada di 9375 ataupun 9875. Jadi untuk teman-teman yang mau beli saham BBNI silahkan perhatikan area support yang ada 8850, 8650. Kalau bisa bertahan di sana, ini bisa menjadi kesempatan yang bagus untuk BBNI untuk melanjutkan kembali kenaikannya. Saham ketiga yang akan kita bahas hari ini adalah BBRI. BBRI juga pada perdagangan hari terakhir ditutup melemah 2,39%. Setelah sebelumnya terlihat akan membentuk sebuah pola yaitu penan, dan sempat breakout sebenarnya, penannya kurang lebih begini, sempat breakout tapi sayangnya false break dan akhirnya mengalami koreksi, dan akhirnya pada perdagangan kemarin malah kembali mengalami penurunan. Untuk support terdekat dari Bank BRI ada di area 4.470 sampai area 4.400 ya teman-teman, di mana area itu kita harapkan dapat menahan penurunan Bank BRI
Dan seperti yang kita lihat bahwa penurunan kemarin disertai dengan volume yang cukup signifikan, ini membuat kita harus waspada juga untuk BBRI. Walaupun secara trend uptrend dan secara pola terdapat pola cup and handle di mana target kenaikannya ke 4980, tapi tentu kalau ada volume besar kita tidak bisa menutup mata ya teman-teman. Jadi silakan diperhatikan area support yang ada 4470 sampai 4400. Kalau ternyata kedua area support tersebut gagal menahan penurunan Bank BRI, ada potensi Bank BRI bisa saja menguji area 4200 kembali ya teman-teman. Area di mana Bank BRI pada awal mengalami kenaikan yang lumayan signifikan. Jadi kita harap area 4400 dapat menahan daripada Bank BRI, karena selain itu adalah angka psikologis di 4400, area itu juga merupakan area golden ratio ya teman-teman. Jadi kita harap area ini dapat menahan penurunan daripada saham Bank BRI. Saham keempat yang akan kita bahas hari ini adalah Bank Mandiri. Bank Mandiri juga mengalami penurunan 2,67%, di mana penurunan 2 hari terakhir disertai volume yang lumayan besar ya teman-teman. Dan Bank Mandiri sendiri kalau kita zoom in atau kita masuk ke time frame yang lebih kecil, sebenarnya terdapat sebuah pola yaitu double top. Nah, kita akan gambarkan double topnya. Double topnya tuh kurang lebih seperti ini gambarnya. Ini adalah top yang pertama dan di sebelahnya adalah top yang kedua. Neckline-nya itu ada di 9200 dan secara jelas bahwa neckline-nya sudah berhasil di breakdown. Breakdown-nya juga with volume, walaupun akhirnya tertahan di area support di kisaran 9100, tapi ada potensi untuk Bank Mandiri melanjutkan koreksinya serta menyelesaikan penurunan daripada double top-nya. Untuk double top-nya sendiri ada potensi menguji area 8900, jadi silakan teman-teman perhatikan area support yang ada, yaitu area 9100 sampai 8925 ataupun ke area 8900 ya teman-teman. Dan untuk area support 2-nya ada di area kisaran 8800 sampai 8600. Saham Bank Mandiri sama seperti saham-saham banking lainnya, secara tren jelas masih bagus. Jadi ini koreksi-koreksi minor yang dapat dimanfaatkan untuk kita bisa buy on weakness daripada saham Bank Mandiri. Untuk target terdekat jelas akan menguji area 10 ribuan, di mana itu adalah target dari cup and handle ataupun target dari rounding bottomnya berpotensi menuju ke area 11.000. Saham berikutnya yang akan kita bahas hari ini adalah Telkom. Telkom pada perdagangan hari terakhir ditutup melemah 2%. Pelemahan Telkom cukup berasa. Kenapa? Karena selain penurunan 2%, bisa kita lihat volume kemarin juga besar. Ini membuat kita harus waspada, karena kalau area support di 4340-nya jebol, maka saham Telkom berpotensi membentuk head and shoulders. Walaupun saham Telkom uptrend dan diakumulasi cukup banyak oleh pihak asing, tapi tentu area support dan resisten harus kita gunakan sebagai area pedoman untuk entry dan exit dari sebuah saham. Head and shoulders-nya kurang lebih seperti ini gambarannya, dan berpotensi menguji area support kembali yang ada di bawah di kisaran area 3890. Untuk target penurunannya kita ukur dari high yang ada di atas sampai area neckline, lalu kita pindahin. Jadi kalau misalnya jebol 4340, ada potensi ya teman-teman untuk saham Telkom mengalami penurunan lanjutan sampai area support yang sebelumnya sempat menahan penurunan saham Telkom, yaitu di 3890.
Jadi harus teman-teman perhatikan banget untuk yang trading di saham Telkom. Kalau trading harus disiplin, kalau jebol ya harus mungkin cut loss dulu, atau kalau mau hold mungkin bisa hold untuk jangka yang lebih panjang ya teman-teman, tidak untuk jangka pendek karena sepertinya akan ada koreksi-koreksi lagi. Saham berikutnya yang akan kita bahas hari ini adalah Adro. Adro pada perdagangan terakhir ditutup melemah 3,2%. Saham Adro ini salah satu saham uptrend yang juga baru saja mencetak all time high-nya, tapi sayangnya ada 2 kali candle shooting star. Ini adalah candle yang pertama tanggal 6 September. Lalu kemudian ini adalah candle yang kedua di tanggal 15 September. Dan dengan adanya 2 candle ini berpotensi untuk saham Adro akan mengalami koreksi ya teman-teman. Dan juga kalau bisa breakdown dari area 3850, maka saham Adro berpotensi mengkonfirmasi double topnya, dimana gambarnya itu kurang lebih begini. Top yang pertama, lalu di sebelahnya adalah top yang kedua. Kalau double top ini terkonfirmasi, maka saham Adro berpotensi mengalami penurunan lanjutan, dan ini bisa kita manfaatkan untuk buy on weakness daripada saham Adro. Jadi silakan teman-teman perhatikan area support yang ada di 3850. Kalau 3850-nya jebol, berpotensi untuk mengalami penurunan lanjutan ke area kisaran 3.500-an ya teman-teman. Selain itu juga di area 3.500-an memang terdapat gap, jadi berpotensi untuk ditutup. Untuk support terdekatnya kalau 3850 jebol, ada potensi menguji area 3710 sampai 3600 sebelum kemungkinan menyelesaikan target daripada penurunannya. Perlu diingat bahwa saham Adro juga saham yang uptrend dan diakumulasi cukup banyak. Jadi kalau ada koreksi-koreksi, kita akan perhatikan area support yang ada untuk bisa buy on weakness daripada saham Adro. Saham berikutnya yang akan kita bahas hari ini adalah Avia. Avia salah satu saham yang kemarin mengalami kenaikan yang signifikan. Kemarin naik 8,02%, dan juga yang menarik adalah volumenya besar banget dibanding bulan Juli, Agustus, bahkan September ini. Dan saham Avia adalah salah satu saham yang mengkonfirmasi pola uptrend atau pola kenaikan kembali, yaitu double bottom. Double bottomnya sudah terkonfirmasi dan breakout with volume walaupun selisihnya hanya 1 tick, dimana neckline-nya di 870. Dan untuk target kenaikan daripada saham Avia, saham ini berpotensi mengalami kenaikan lanjutan ke area resisten berikutnya. Kita letakkan di area breakout-nya, jadi berpotensi naik sampai kisaran area 960, dan memang kita lihat bahwa area 960 ini adalah area resisten daripada saham Avia. Jadi wajar kalau dia naik ke area sini menguji area resisten yang ada. Dan kalau misalnya bisa breakout dari 960, maka ada potensi saham Avia bisa saja membentuk cup and handle dan bisa naik jauh lebih tinggi. Untuk support terdekat dari saham Avia ada di 870 sampai 850. Kalau besok ada koreksi tipis, itu menjadi kesempatan untuk buy on weakness, ataupun support kuatnya ada di bawah di kisaran 790 sampai 775. Untuk saham terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah SMMT. SMMT pada perdagangan hari terakhir ditutup mengalami kenaikan 5,39%. Naiknya disertai dengan volume, tapi sayangnya closingnya dibuang ya teman-teman. Dan untuk support terdekat ada potensi untuk menguji area
895 sampai area 840, dan untuk support 2-nya ada di area 775 sampai 715. Bisa kita lihat di sini bahwa area support 2-nya adalah area support yang cukup kuat karena sudah beberapa kali berhasil menahan penurunan daripada saham SMMT. Jadi cukup menarik untuk kita perhatikan kalau misalnya area support satunya gagal menahan saham SMMT. Untuk area resisten terdekat akan menguji area kisaran 965 dan juga akan menguji area 1065 jika berhasil breakout dari 965. Jadi saham SMMT secara short term cukup menarik kalau bisa buy on weakness. Jangan lupa juga bahwa SMMT ini ada gap pada saat kemarin mengalami kenaikan, di mana harga tertinggi di tanggal 15 adalah di 840 dan harga terendahnya di tanggal 19 atau tanggal 16 adalah di 855. Artinya ada selisih 15 poin gap yang ada kemungkinan ditutup pada perdagangan esok hari. Jadi total pada kesempatan hari ini kita ada bahas kurang lebih 8 saham dari saham Bank BCA, Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, Telkom, Adro, Avia, dan SMMT. Disclaimer untuk semua saham yang saya sebutkan pada kesempatan hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan juga rekomendasi. Silakan teman-teman lakukan analisa kembali, dan kalau ternyata tidak sesuai dengan analisa teman-teman, jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.